wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang kembali di podcast podcast sastra Inggris yang mungkin kali ini kita membawakan bintang tamu, narasumber yang keren banget ini. Aduh, jadi ini mahasiswa dan dosen. Hari ini kita punya bahasan seru banget ini tentang artis, selebriti gitu. Sebuah artikel yang menyelami dunia selebriti dan bagaimana mereka berusaha memperbaiki citra mereka setelah ada skandal. Gitu. Judulnya I Can Explain It: Bleaching Through Fashion and Utterances by Celebrities That Make Clarification. Karyanya Mbak Nailun Nahari Fauzia Silma, Selma Mutiarani, Fatia Rahmah, dan Bapak Robit Khairul. Yang spesial ini kita nggak cuma ngundang mahasiswa dan mahasiswi, tapi kita juga menghadirkan Bapak dosen kita, Pak Robit Khairul Umam, yang beliau juga ini salah satu penulis dari artikel ini. Wah, keren banget ya. Nah, jadi buat para pendengar, teman-teman semua yang penasaran dengan bagaimana selebriti menggunakan fashion dan kata-kata untuk memperbaiki reputasi mereka ini kayak gimana tuh. Jadi stay tune aja. Tapi sebelum itu, fun fact ya guys, artikel mereka ini itu yang pertama kali publish di WTWS keempat. WTWS itu apa sih? Jadi kita mulai ya, 3, 2, 1, close the door. Enggak, bukan ya. Oke, mari kita mulai. Oke. Pertama tentang WTWS ini dulu aja ya. WTWS untuk Pak Robit, untuk Mr. Robit. WTWS itu apa sih, Pak? Oke, baik. WTS itu adalah Writing Together, Writing Stronger. Ya. Sebuah program yang saya kira sangat menarik ya, dan sangat produktif ya. Gagasan awal itu oleh Pak Lutfi, jadi dihiasi oleh Pak Lutfi dan almarhumah Bu Lili pada waktu itu. Jadi bagaimana mendorong, awalnya sebenarnya dosen kemudian bagaimana dosen itu menghasilkan artikel, kemudian berhasil ternyata. Jadi saling mendukung, ada yang mengumpulkan data, ada yang membantu menulis di reviewnya, di literary review, kemudian finding discussion seperti apa. Kemudian ke arah sini Pak Lutfi punya ide, wah ini sepertinya seru nih kalau mahasiswa atau mahasiswa dilibatkan, pasti mereka punya data-data atau ide-ide yang menarik ini. Dan ternyata benar. Dan beliau ini adalah salah satu yang punya ide luar biasa. Mungkin tidak semua orang bisa menangkap ya, artinya topik tentang selebritas ya. Bagaimana setelah mereka melakukan sebuah kesalahan ya di situ ya, kemudian bagaimana mereka mencoba untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala sebagai public figure ya di situ ya. Itu yang dibidik oleh teman-teman kita yang ada di sini. Dan ini sangat seru dan menarik, menantang juga. Dan mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya kok bisa punya ide seperti ini. Nanti mungkin teman-teman bisa berbagi ya bagaimana kok bisa ya punya ide seperti itu. Kembali lagi ke WTWS, sampai saat ini sudah puluhan ya artikel yang sudah alhamdulillah sudah terbit di situ, ada publish di situ, dan saat ini WTWS untuk mahasiswa juga sedang berjalan dan untuk dosen juga masih berlangsung. Ya, maka doanya saja semoga lancar semua dan menjadi berkah, kita menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua seperti itu. Jadi cara sederhana seperti itu. Keren gitu. Kemudian untuk mbak-mbak ini ada Mbak Selma dan Mbak Nailun. Jadi kayak bukan tujuan sih. Jadi kalian bikin artikel ini tuh prosesnya seperti apa? Gitu. Proses pembuatannya langsung. Iya. Kalau untuk proses pembuatannya langsung, pertama kita ini ya diskusi untuk idenya dulu ya. Karena pada saat itu kita nggak banyak mikir ya, jadi langsung
langsung spontan aja, langsung disetujui sama iya kira langsung disetujui sama semua anggota, langsung aja kita gas gitu lah bahasanya. Ya udah habis itu karena orangnya juga sedikit ya anggotanya, jadi kayak idenya tuh tidak terlalu kemana-mana gitu, lihatnya tuh tidak terlalu kemana-mana. Jadi ya jadi kita kayak memilih dulu ini untuk ya sekarang ramai kan tentang klarifikasi. Oh iya banyak sih ya. Kita mau yang di masalah yang mana gitu, yang model yang gimana, selebriti yang lagi in sekarang apa gitu. Mungkin bisa juga ngejelasin tentang kayak apa ya, bahan ini selebriti gitu ya. Nah yang jadi materi apa objek kalian itu siapa sih? Kan selebriti banyak nih yang mereka klarifikasi kan. Nah, itu siapa ya? Kita di sini itu memiliki 2 objek ya. Kita semua tahu juga nih selebritinya siapa. Jadi kita meneliti GA dan GM itu objek pertama, dan yang kedua adalah TA dan SZ. Ya, jadi kalau yang objek pertama itu suami istri ya, yang divorce yang berakhir dengan perceraian. Kalau yang di objek kedua ini adalah tentang mungkin masalah di pekerjaan ya, antara majikan dan asisten. Untuk Pak Robit mungkin ada tanggapan gue kayak mereka kan ide ini tuh muncul dari siapa nih yang mau apa kayak ini kan mau mengkaji selebriti gitu. Iya, jadi ada beberapa cara ya di situ ya. Kita bisa mulai penelitian dari fenomena misalnya apa nih yang sedang seru ya. Ya kan ada apa ya, media sosial atau televisi ya, atau apapun itu, apa sih nih yang sedang seru. Biasanya di media sosial lagi rame, kemudian punya ide bagaimana ya kalau ini dikaji dalam sebuah penelitian atau artikel itu. Biasanya udah akhirnya dari 2 kasus itu dielaborasi menjadi sebuah penelitian itu, artikel yang terbit itu. Kemudian di judul kalian itu kan ada kata-kata apa? Bleaching. Ya, itu coba Mbak, dari salah satu Mbak bisa jelasin. Bleaching itu kayak gimana sih maksudnya? Kalau bleaching sendiri itu seperti seperti cara entah seseorang itu hide menyembunyikan sesuatu yang negatif untuk disampaikan. Jadi entah itu dari perkataan, Google atau dari opini mereka. Jadi lebih ringkasnya tuh bleaching itu cara seseorang untuk menghilangkan sesuatu yang membuat dirinya itu terlihat buruk, sampaikan. Tapi nanti dengan menambahkan atau memodifying biar dia juga terlihat baik. Mengembalikan nama baik sendiri gitu ya. Jadi sudah ada tujuannya tersendiri. Jadi di situ sampai ada tujuannya. Terus kan aku ini dari semester 3 ya, masih kecil gitu buat bayar. Jadi kayak sedikit ini aja, maksudnya di luar artikel, maksudnya kayak untuk membuat artikel ini tadi juga di belakang layar kita udah sedikit ada conversation gitu ya. Nah itu apakah ada template, maksudnya kita kan bikin artikel nih, nah terus apakah harus mengikuti template dari jurnal itu apa enggak? Jadi tadi kan kayak ada kayak itu kan itu. Ya sebelumnya karena kita belum tahu ya mau diserahin ke jurnal yang mana, jadi pastilah kita sebuah prosedur ya, ada template-nya sendiri. Gitu. Selalu itu template-nya, tapi nanti disesuaikan juga dengan di tempat jurnal yang kita mau kirim itu pasti nanti sudah ada template-nya sendiri. Jadi sebelum kita mengikuti jurnal template yang dari jurnal itu, kita juga sudah punya kerangkanya sendiri juga seperti itu. Jadi nggak ngawur gitu. Jadi itu ada fondasi. Iya. Fondasi. Kenapa tadi introduction seperti itu? Itu berapa Mbak? Kayak kita Mbak juga kan membuat artikel itu terus kayak nunggu untuk di review terus kemudian publish itu
Itu berapa lama? Iya, terus uang kerjaan hampir 1 semester ya. Wah. Iya, soalnya itu kan BTWS itu kan pertemuan di luar mata kuliah. Oh. Jadi ada jadwal tersendiri buat Oh iya. konsultasi atau di review oleh dosen pembimbing juga. Nah setelah itu baru semua dari kelompok BTWS tadi submit bersama-sama di pas itu bulan Februari. Februari. Oh jadi mahasiswa sama dosen submit bareng gitu. Submit di BTWS. Kebetulan pas itu karena di jurnal kami itu terbitnya itu setiap bulan Maret dan September, dan alhamdulillahnya kami submit bulan Februari, jadi kami tersaring lah tuh untuk yang penerbitan bulan Maret. Jadi cukup cepat sih. Untuk bikin artikel kalian ini susah nggak? Misalnya ngumpulin data ini, artinya ada data gitu. Itu susah menurut kalian? Ambilannya sih enggak ya. Enggak. Oh enggak. Karena mungkin juga kita udah sama-sama klop juga ya, kayak konsepnya tuh udah paham, semuanya sudah paham. Jadi enggak ada yang bingung, enggak ada yang gini. Konsepnya kayak udah sehati semua. Oke. Sehati. Satu jiwa enggak? Satu hati aja. Jadi kayak ini ya, apa namanya? Jadi ada public figure atau selebriti, klarifikasi, terus kalian mengkaji mungkin dari apa ya, dari bajunya Ya kita dari verbal dan non-verbalnya, bisa dari perkataan dan juga tambahannya itu ada di penampilannya. Coba bisa dijelasin maksudnya kan verbal non verbal itu dari verbal dulu deh, itu apa contohnya kayak yang kalian kaji? Perkataan. Sebenarnya dari artikel ini kan pasti ada rumus masalahnya. Oh, iya. Pertama tuh tentang bleaching tadi, yang nanti yang kedua kan tentang mereka tuh pas klarifikasi pakai strategi apa sih gitu. Jadi mereka ngomong gitu. Jadi yang pertama ada bleaching. Nah bleachingnya tadi ditembak ke verbal dan fashion sama appearance mereka. Gitu. Contohnya kayak di objek kita ini, di kedua objek kebetulan patternnya sama, mereka sama-sama memakai pakaian berwarna putih ya. Oh iya, ada simbolisasi. Iya, simbolis dari warna yang mencolok dan bajunya cukup formal, yang satu pakai jas, yang satu pakai sweater, sopan gitu. Jadi kayak mereka menunjukkan kami apa? baik saja Gitu ya. Oh kayak kayak jadi alim dulu aja. Iya, jadi baik-baik. Jadi baik-baik dulu. Kemudian apa ya? Ada ini nggak sih, maksudnya pas pembuatan itu ada problem kah atau enggak dalam mungkin bisa di pas ngumpulin data atau pas apa gitu tuh ada problem nggak, ada masalah? Pernah ada Personalnya atau jumlahnya dalam proses penulisan, proses penulisannya susah gitu. enggak. Ini kayak easy banget, easy banget. Dan pertama terbit juga kan. Iya, soalnya kita cuma bertiga, jadi ya opininya tuh ya gabungin 3 orang. Brainstormingnya tuh nggak terlalu kemana-mana gitu ya. Kalau mungkin banyak kalau anggota mungkin agak agak kayak semakin banyak orang. Iya, idenya juga beda-beda juga. Ngumpul banget ya. Juga beda. Sektif. Iya. Jadi Pak Robit mungkin ada tambahan dari mungkin pas proses gitu. Kayak kan ini 3 orang, 4 orang Pak Robit ya. Apakah Pak Robit kayak setuju aja apa gimana dengan ide mereka gitu? Oke, jadi sebenarnya ini kolaborasi yang sebenarnya bukan 50-50 ya. Karena saya datang di mungkin bilang akhir ya, bantu beberapa masalah teknis ya di situ yang seperti tadi bahas templating, bahwa tiap jurnal itu punya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kayak selingkung ya di situ ya. Jadi ketika itu sudah disesuaikan dengan template jurnal tujuan, insya Allah aman-aman saja di situ. Dan kan tiap jurnal pasti punya ini ya, punya karakter atau ciri khas, kayaknya itu beda-beda sih.
dan di situ kita sesuaikan, kemudian fokus sama skopnya sesuai, ya insya Allah kemungkinan diterima itu lebih tinggi. Oh, Seperti itu. Jadi strateginya ini luar biasa juga ini kan. jago. Jago banget. Jago. Oke. Terus ini kan kalian pertama publish di BTWS keempat ini, itu tanggapannya gimana? Bagaimana reaksi kalian? Shock sih sebenarnya. Kita juga apa namanya nggak terlalu berlebihan ya, maksudnya kayak berharap harus banget terbit gitu. Jadi nggak Ya, jadi kayak ya udah ini aja nyampein aja ya gitu. Tapi alhamdulillahnya kita terbit di saat hari kita ada kelas makul ya. Gitu, jadi teman saya Nailun iseng-iseng, kan kita selalu cross check di ininya webnya Setiap hari dicek. perannya apa proses apa masuk nih, Iya. Deg-degan gitu. ini belum. Nah, itu tiba-tiba pada saat setelah selesai matkul ya, Iya. baru kan duduknya saya sama Nailun itu pada saat itu terpisah gitu. Jadi mereka berdua sama teman saya yang nggak ikut ini sama Fatia itu lihat-lihat ke saya kayak ngode-ngode gitu. Saya kira kenapa gitu, emang nggak ini, terus tiba-tiba mereka grup ngabarin di grup gitu ya, terus kayak kita udah terbit gitu. Jadi namanya nangis. iya, cuman kita belum berani kayak terlalu senang karena di situ ada teman-teman kan, dan mereka kan sebenarnya belum terbit ya, sorry banget. Tapi maksudnya iya, belum bisa ya kayak wah gitu. Jadi kita kayak tenang dulu aja. Kalau orangnya bilangnya pakai uang ya, iya uang gitu benar. Jadi habis itu kita baru saat Oyaji keluar pada saat itu matkul Oyaji keluar, kita bilang ke beliau kalau kita sudah sampai. Ya, dan akhirnya tetap aja sih. Langsung yang sampaikan. Iya, Langsung Oyaji masuk. Itu temanku udah terbit itu loh. Langsung mereka Tepuk tangan. sampai kelas terbang. Berdiri ya, selain vision gitu nggak? Enggak. Tapi terharu ya maksudnya. Oh iya Ada banget, rasa terharu. iya banget. Karena mungkin dari awal kita bikin itu juga kita dadakan juga loh kelompoknya. Jadi kita belum ada brief. Iya kayak besok kalau ada acara ini kita jadi satu kelompoknya ya enggak. Di situ kita kayak terbuang ya. Iya. Karena kita nggak ada sama sekali yang ngajak, sama sekali nggak ada yang ngajak gitu ya. Jadi kayak kita sama kayak stranger di situ. Jadi aku bukan Nailun, ya Nailun bukan aku. Big banget Iya. juga. Oke. Terus buat ada pesan nggak sih buat kayak adik-adik yang lain, kayak kalau misalkan mau nulis itu kayak gimana? Ada pesan nggak buat generasi selanjutnya? Dari tua banget ya. Mungkin dari Pak Rubik boleh. Iya. Jadi program-program seperti atau cerita-cerita seperti ini sudah bagian dari cara kita untuk memotivasi ya. Jadi langsung by action. Ini loh contoh kakak-kakak kalian yang berprestasi. Makanya ini salah satu cara dari Prodi juga di situ supaya lebih termotivasi. Kemudian yang penting adalah bagaimana kita terbiasa untuk ini ya, antisipasi fenomena. Oh, ini apa sih yang seru ya? Itu kan yang diajarkan Pak Lutfi kan seperti itu, harus senantiasa waspada. Jangan ini ada kakaknya. Analisa itu yang diajarkan Pak Lutfi kan dari semua aspek itu kan dari fenomena itu kemudian akan ditindaklanjuti. Ini kira-kira ada teori apa nih yang pasti menarik. Jadi dalam segi semua aspek di lingkungan kita semua kan menjadi sebuah data yang potensial ya sebenarnya. Terutama dari media sosial, kajian dari media sosial memang masif sekali ya. Mungkin bisa dipelajari itu, misalkan suka nonton film atau apa itu mungkin juga sudah dimunculkan rasa ingin tahu apa ya itu kira-kira thinking ya. Bahkan saya sering cerita ke yang semester 3 itu
kalian ada 3 mata kuliah introduction kan, introduction to linguistic, Yes. literature, sama translation. Nah ini kesempatan yang bagus bagi kalian untuk membidik kira-kira apa ya yang kalian suka, kemudian nanti bisa kalian kembangkan untuk nanti ya mulai dari WTS seperti ini ataupun bahkan lebih jauh lagi nanti ketika menulis tugas akhir seperti itu. Jadi antisipasi dari awal itu sangat penting sekali. Seperti itu. Ini dari Mbak Mun. Mirip-mirip gitu. Oh, mirip-mirip. Lebih aware ya sama fenomena-fenomena Iya. yang lagi terjadi. Tapi mungkin kalau kita sebagai mahasiswa ya mahasiswa yang baca aja kadang Iya, susah. susah. Yang penting konsisten. Dari Mbak. Tapi ya mungkin kalau tulis menulis ya, apalagi kelompokan ini ya disatuin aja konsepnya kalian satu kelompok. Kadang kan ada yang nggak paham tapi ya kayak gitu, jadi Iya. saling komunikasi aja, banyak komunikasi aja gitu. Biar satu gitu, biar di apa namanya, kita menulisnya itu juga enak gitu, kita sama-sama paham, kita sama-sama tahu kita mendidiknya itu gimana gitu, jadi nggak ada gontok-gontokan aku kayak gini pikirnya seperti itu aja sih. Sama ini, selama pembuatan proses penulisan itu ada pembagian tugas nih. Ya, yang satu cari data atau gimana, Mbak? Kemarin ada sih Iya. baginya misalnya dalam satu teori ini ada 3 jenis. Misalnya nanti satu orang itu bertanggung jawab atas jenis yang pertama, misalnya saya jenis A, aku jenis B gitu. Iya. Jadi masing-masing kita harus buat berapa buat nyari datanya juga. Ya, tapi pas penulisan yang kayak ditulis itu apa, ada dibagi lagi. Kayak ntar kamu bagian introduction nih. Oh Enggak. kita persup semuanya bareng-bareng. Misalnya introduction kita tutup bareng-bareng. Tapi misalnya kamu first tadi, aku gapnya apa Ya, misalnya. jadi lebih tahu tahu kesempatan aja. Kalau misalkan aku udah nulis ini, berarti kira siapa nih nulis yang ini, jadi lebih nggak ada kayak kamu ini ya, kamu ini enggak, lebih ketahui diri aja gitu, biar sama. Oh, jadi tahu kemampuan kayak jagonya di mana. Iya, terus terus Iya. sorry. Apa ya? udah. Udah. Ya, orang idea ya. Mungkin apa namanya, cukup seru ya. Maksudnya kayak buat aku kan kayak semester 3 nih, jadi kayak mungkin masih teman-teman juga mereka merasa asing cepat banget gitu. Semester 4 udah drama, terus 5 udah judul, 6 udah prepo gitu kan, jadi kayak mereka ini sambil ini ada sedikit gitu ya, mungkin stres atau gimana gitu. Itu waktu mbak ini dulu semester 3 atau semester 4 gitu, ada bayangan nggak kayak aku ntar semester atas kayak gini? Dulu ada pernah ada bayangan nggak ada? Nggak ada bayangan. Jadi udah melewati 1 hari udah alhamdulillah. Iya, jadi belajar. Enggak ini duluan, enggak pergi duluan, enggak ada. Kemana? Maksudnya? Gimana nih? Gimana nih maksudnya nih? Enggak ada kenal. Oh, Terus apa lagi? Mungkin udah. Udah tuh. Robit udah. Ya, terkait penulisan ini mungkin atau acara ini sebenarnya. Ya, kalau terkait program penulisan itu kan saya sebagai personal atau sebagai prodi itu punya perspektif, yaitu kita sebagai manusia itu butuh special achievement, dan ini salah satu pencapaian yang akan sangat bermakna suatu ketika kita berada di tempat yang lebih tinggi di situ. Oh, ternyata dulu kami berhasil ya di level itu.
Itu bagian dari self esteem yang saya harap semua mahasiswa itu mengalami atau merasakan hal seperti itu. Itu yang akan menjadi nilai lebih baik dari personal maupun dari sisi kelembagaan. Oh ternyata kami mampu ya ternyata. Hal semacam itu yang harus selalu dijaga konsisten. Seperti itu. Ya yang penting konsisten gitu. Ya, konsisten yang luar biasa harus dijaga ya. Mungkin udah ya. Karena apa ya, untuk mempersingkat waktu dan juga karena asarnya udah cepet ya. Gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Robit, untuk Mbak Nayun, Mbak Selma karena udah hadir dan menceritakan ya bagaimana proses penulisan, terus tentang artikelnya juga, ya walaupun nggak banyak ya. Terus juga untuk Pak Robit makasih banget udah menjelaskan tentang ITWS, dan semoga generasi-generasi selanjutnya bisa seperti mbak-mbak ini ataupun bisa lebih dari Oke. Mungkin cukup segitu aja dulu. Semoga percakapan ini menjadi apa, kayak ngasih insight atau bayangan teman-teman pendengar semua tentang ITWS dan juga kayak yang bleaching ini ya. Terima kasih, jangan lupa untuk terus mengikuti apa namanya dan juga mendengarkan podcast ini untuk diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah berpikir kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.